Ini video 605 ya. Jadi Purbaya terakhir ditanyain mengenai kenapa dolar udah jadi 17.800 dan dia juga bilang bahwa dia juga stres gitu sambil ketawa-ketawa. Eh, saya ingin jelasin edukasi apa bedanya 17.000 yang zaman Soeharto pada bulan Mei tahun 98 dengan yang sekarang. Bedanya apa? Pada 21 Mei 1998 itu Soeharto turun. Kenapa Soeharto turun? Karena terjadi pencetakan uang, waktu itu uang 100.000 polimer itu dicetaknya itu berjuta-juta lembar. Berjuta-juta lembar. Bayangin aja, satu lembar itu 100.000. Yang dicetak itu berjuta-juta lembar. Dan itu dibagikan kepada seluruh TNI. Jadi di Mabes TNI itu ada di apa itu namanya, sekitar Tangerang, sekitar ujung Kulon, banyak bunker-bunker TNI menyimpan uang tersebut. Ini contoh uangnya ya. Ini hanya contoh uangnya ya, bukan artinya ini milik TNI. Jadi uang itu ada. Nah, kenapa kok kemudian Habibie itu bisa menyulap rupiah dari 17.000 jadi 5.000? Ya, karena uang itu kemudian dilarang oleh Habibie. Jadi uang polimer yang 100.000 itu di dimusnahkan ya atau dilarang. Jadi yang tipe polimer itu nggak jadi. Tadinya semua rupiah itu akan sekarang itu uang-uang euro itu semua berbentuk polimer. Nggak berbentuk kertas lagi karena kertas biayanya mahal. Polimer itu plastik. Nah, gara-gara skandal uang polimer 100.000 itu yang membuat rupiah anjlok jadi 17.000, maka uang polimer itu dilarang oleh Habibie. Sehingga Habibie mengembalikan jadi 5.000. Nah, sekarang jadi 17.000 lagi. Tapi dalam periode 27 tahun. Memang setahun terakhir ini kecepatan penurunan nilai rupiah itu agak naik ya, agak naik. Kenapa? Karena ketahuan selama 10 tahun periode Jokowi, kita punya utang gelap Cina. Maksudnya utang gelap itu seperti bagaimana? Utang itu kan bisa antara Bank Mandiri dengan Bank Changhong lah katakanlah di Tiongkok, Cina. Nah itu disebut uang utang gelap gitu. Karena apa? Karena seharusnya menurut Undang-Undang BI tahun 54 ya, itu seluruh peredaran uang di Indonesia harus dicatat oleh Bank Sentral. Nah kalau misalnya Bank Mandiri itu nyelonong utang sama Bank Changhong atau Waskita Karya itu nyelonong utang sama Bank Changhong, itu nggak tercatat oleh negara, tidak tercatat oleh Bank Sentral. Itu melanggar undang-undang Bank Sentral. Maka BI itu nggak bisa mengatur berapa nilai tukar rupiah karena banyak uang-uang liar. Gitu loh. Sedangkan uang-uang yang beredar di Waskita Karya, di Bank Mandiri, Bank BNI, yang utang-utang gelap Cina itu akhirnya membuat nilai rupiah juga turun. Kalau misalnya nggak tercatatnya itu lebih liar lagi seperti pencetakan uang polimer, ya rupiahnya liar. 17.000, 18.000, 19.000, 22.000. Kecuali kalau pemerintah stop. Jadi ada undang-undang untuk stop. Seluruh utang BUMN stop. Atau utang BUMN harus melalui Bank Indonesia. Itu mengenai nilai tukar rupiah yang kenapa sekarang ini akhir-akhir ini melejit. Gitu. Melejit itu bukan bagus, malah jelek gitu loh. Ya.
Kedua, Prabowo itu sudah mulai sadar bahwa utang gelap Cina itu merusak nilai tukar rupiah, ya. Baru dia sadari sehingga Prabowo itu minggu depan akan membuka rekening Dorman Soeharto 39 triliun. Nah, mengenai pencairan uang Dorman 39 triliun itu adalah masalah hukum. Masalah hukum itu begini loh. Katakanlah ya, Joko Tingkir punya rekening ya. Jangan Joko Tingkir deh ya, kelamaan. Oi Tiong Ham punya rekening ya. Katakanlah 100 juta dolar. Ya. Rekening itu masih ada. Dulu Bank BNI itu ada namanya. Bank BI itu ada namanya. Dulu BI itu namanya adalah The Javas Bank. BNI itu dulu ada namanya sebelum merdeka. Jadi sehingga rekening-rekening Oi Tiong Ham itu masih ada di bank tersebut. Apakah itu Bank BNI, Bank BRI, atau Bank BI. Nah, rekening nama Oi Tiong Ham itu, walaupun orangnya mati, orangnya ditunuh, orangnya dihukum, orangnya diusir, rekening tersebut adalah hak dari warisnya Oi Tiong Ham. Maka kalau dianggap oleh Prabowo itu rekening itu bisa dicairkan untuk negara, akan menjadi kisruh masalah hukum. Karena keturunan-keturunan Oi Tiong Ham itu masih ada. Bahkan salah satu putri Oi Tiong Ham itu menikah dengan Perdana Menteri Cina. Jadi statusnya udah jadi pejabat Cina. Oleh karena itu, pemerintah Cina juga mulai memperhatikan mengenai warisannya istri Perdana Menteri Cina. Karena kalau di Cina, uangnya warga itu adalah uangnya partai. Dengan demikian, kalau pencairan rekening dorman yang dianggap sebagai uang koruptor oleh Prabowo itu diteruskan, akan menjadi kisruh masalah hukum. Tetapi tidak merubah nilai tukar. Gitu. Kalau uang itu ada di Indonesia lalu dicairkan, maka seluruh peredaran uang di Indonesia tidak bertambah. Tetap. Oleh karena itu tidak merubah nilai tukar. Tetapi ini menjadi sengketa keturunan Oi Tiong Ham, yaitu istri Perdana Menteri Cina. Dan itu uang milik warga Cina, apalagi istri Perdana Menteri, bisa dianggap sebagai uang partai. Itu prinsip negara komunis. Itu gambarannya.